Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi menganalisis prinsip humanistik dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang memandang peserta didik sebagai individu utuh dengan potensi, perasaan, dan kebutuhan yang perlu dihargai. Prinsip humanistik menekankan pentingnya pembelajaran yang bermakna, pengembangan diri, serta suasana belajar yang mendukung aktualisasi potensi peserta didik. Prinsip humanistik dalam pendidikan menekankan pengembangan potensi peserta didik secara utuh, mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Menurut Maslow dan Rogers, pendidikan harus berpusat pada siswa, student-centered, dengan menghargai kebutuhan dan pengalaman belajar, bukan hanya berfokus pada penyampaian materi. Prinsip-prinsip utama humanistik. Pendidikan humanistik menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan potensi unik setiap individu. Tujuan utamanya adalah membantu siswa mencapai aktualisasi diri dan berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya. Pembelajaran harus bermakna secara personal dan emosional, dibangun melalui hubungan empatik antara guru dan siswa. Peserta didik diberi kebebasan sekaligus tanggung jawab dalam belajar, dengan penghargaan terhadap perbedaan individu. Selain itu, pendidikan humanistik menekankan keseimbangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penerapan prinsip humanistik dalam pendidikan dasar dilakukan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung emosi positif. Siswa diberi ruang untuk mengungkapkan pendapat dan perasaan tanpa rasa takut disalahkan. Kegiatan pembelajaran menekankan refleksi diri, empati, serta kerja sama sosial. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada perkembangan kepribadian dan motivasi belajar siswa. Pendekatan humanistik menempatkan manusia sebagai pusat pendidikan, namun perlu diseimbangkan dengan tuntutan capaian akademik. Tantangannya adalah menjaga empati dan kebebasan belajar di tengah sistem yang berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, nilai-nilai humanistik perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum melalui pembelajaran berbasis proyek, refleksi, dan layanan konseling pendidikan. Pendekatan humanistik berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki potensi, kebebasan, dan dorongan alami untuk berkembang. Secara filosofis, humanisme dipengaruhi eksistensialisme dan fenomenologi yang menekankan pengalaman subjektif serta makna hidup. Secara psikologis, aliran humanistik muncul sebagai kritik terhadap behaviorisme yang mekanistik dan psikoanalisis yang deterministik, dengan menempatkan manusia sebagai pribadi utuh yang aktif, sadar, dan bermakna dalam proses belajar. Teori humanistik menekankan pengembangan potensi manusia dalam belajar. Menurut Abraham Maslow, motivasi belajar dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Sementara itu, Carl Rogers menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, person-centered learning, dengan hubungan empatik dan penerimaan tanpa syarat. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung perkembangan siswa secara optimal. Istilah dalam teori humanistik menekankan aktualisasi diri, yaitu proses menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Hubungan belajar dibangun melalui empati dan penerimaan tanpa syarat. Peserta didik diberi kebebasan belajar untuk menentukan cara dan tempo belajar. Pembelajaran harus bermakna, relevan dengan pengalaman pribadi siswa, serta mengembangkan potensi secara holistik kognitif, afektif, sosial, dan spiritual secara seimbang. Peran guru dan lingkungan belajar dalam pendekatan humanistik menempatkan guru sebagai fasilitator sekaligus pendamping emosional bagi siswa. Lingkungan belajar perlu aman secara psikologis agar siswa bebas mengekspresikan diri. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi lebih menekankan refleksi diri, portofolio, dan proses pertumbuhan pribadi siswa. Implikasi pembelajaran humanistik di sekolah dasar mendorong guru untuk merancang pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman nyata. Pendekatan ini menumbuhkan motivasi intrinsik melalui pengakuan dan dukungan emosional, menyediakan bimbingan serta konseling humanistik,
serta berkontribusi pada pengembangan karakter dan kemampuan sosial emosional peserta didik. Pendekatan humanistik memiliki keterbatasan karena sulit diukur secara kuantitatif dan tidak selalu selaras dengan sistem pendidikan yang berorientasi pada capaian akademik formal. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan belajar peserta didik dan struktur kurikulum agar tujuan pendidikan tetap tercapai secara optimal. Berikut ini adalah sumber referensi dari materi hari ini. Sebelum mengakhiri Andi Ana ada kata-kata mutiara, ketika guru mengajar dengan cinta, setiap pelajaran berubah menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Ingatlah, tugas pendidik bukan menciptakan manusia sempurna, tetapi membantu setiap insan menjadi manusia yang utuh. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.